Shalom saudara-saudara, selamat Halo. datang di Halo. acara On The Way dengan tema tentang kesehatan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kosher food. Tapi sebelumnya, mari kita semua satukan hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar tentang firman kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu juga pendengar-pendengar semuanya. Biarlah kami berkati oleh firman kebenaran-Mu, dan biarlah tubuh kami dapat hidup sehat untuk lebih melayani dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi kita, mungkin ada saudara-saudara atau Bapak Ibu yang mau dipertanyakan. Oke, Pak Jimmy, saya lagi ada pertanyaan nih Pak. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan dari titipan dari rekan kantor sih. Ya, Nah, silakan. oke. Jadi ada seorang rekan, beberapa minggu yang lalu kan kita pernah membahas mengenai apa yang namanya kalau ternyata kan banyak nih Pak persepsi bahwa kalau kita makan malam dengan beras merah itu sebenarnya baik untuk tubuh, Ya. mencegah gula yang berlebih di malam hari yang notabene boleh dikatakan tidak digunakan di dalam tubuh. Kalau itu berlangsung terus-menerus, Ya. dikabarkan ada bisa menderita diabetes. Kalau Ya. itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya. Nah, persepsi di masyarakat ini termasuk teman saya ini mengatakan bahwa ya kalau makan beras merah di malam hari itu bagus, nggak akan menimbulkan glukosa, nggak akan menimbulkan penyakit degeneratif seperti diabetes gitu loh Pak. Ya. Nah tapi kan pada pembahasan yang minggu lalu Bapak bilang oh ternyata ini menimbulkan gula gitu ya. Betul. Nah apakah setelah saya ada perbincangan di siang hari pada waktu makan siang dengan rekan saya dan dia nitip apakah kalau andai kata nitip suatu pertanyaan, apakah kalau ada penggantinya makan dengan makanan oat gitu loh Pak ya, oatmeal, yang notabene mengandung serat, berarti baik tidak Pak untuk tubuh, sehingga resiko diabetes itu bisa dihindari dengan makan malam, karena kan kita kan beraktivitas nih Pak ya, dari pagi, siang, sore, malam, pulang sampai rumah jam 8, makan nasi, waduh, kayaknya dia takut nih. Setelah dengar kabar dari saya, ya udah deh, gue coba mau ganti pakai oatmeal, Pak. Apakah dengan oatmeal itu sebenarnya bisa baik juga, Pak, untuk tubuh? Oke. Itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Oke, saya akan jawab satu persatu supaya kita dapat gambaran penuh ya. Iya. Pertama begini, nasi putih atau nasi merah, glukosa. Ya, jadi walaupun malam hari kita makan nasi merah, jika berlebihan tetap bisa mengakibatkan diabetes. Nah, perbedaannya antara nasi putih dan nasi merah itu adalah ketika kita mengonsumsi nasi putih, itu akan langsung menjadi gula dalam darah, di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau nasi merah atau beras merah itu 3 jam kemudian. Kenapa? Karena dia mengandung serat. Itu yang akan memperlambat nasi itu menjadi glukosa dalam darah. Jadi jelas ya perbedaannya itu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya Pak Lesmana adalah jika malam hari pulang malam lembur bagaimana? Seperti makan oatmeal mengandung serat. Namun satu hal yang harus kita perlu ingat juga mengandung glukosa. Jadi perlu sekali melihat tabel. Ya, label di kemasan itu seberapa banyak kalorinya dan sebagainya itu. Jadi bukan hanya karena namanya oatmeal terus aman, tidak.
semua mengandung glukosa. Ya, jadi Ya. kalau misalnya saudara-saudara malam hari pulang lembur dan sebagainya, ingat, oke, paling minimal paling aman itu 3 jam sebelum tidur. Minimal 3 jam. Oke. Jadi saudara-saudara bisa menghitung sendiri. Kalau misalnya saya mau tidur jam 12, jam 1, atau jam 2 misalnya pun, jadi harus tahu makannya jam berapa. Minimal. Tapi itu tidak disarankan. Kalau bisa melebihi dari 3 jam. Kali minimal 3 jam. Dan itu tidak boleh makan berlebihan. Ingat. Karena malam hari adalah waktu kita untuk beristirahat. Kita tidak melakukan aktivitas. Ketika kita makan banyak glukosa dan malam hari kita tidak melakukan aktivitas dan istirahat, ingat, gula dalam darah itu akan banjir. Dan itu akan merusak tubuh kita. Yang harusnya diserap ke dalam sel, akhirnya dia membanjiri dan dia lama-lama merusak. Salah satunya kenapa? Pankreas akan bekerja lebih keras kan? Untuk mengimbangi itu kan? Iya, benar. Nah, sedangkan pankreas juga waktunya untuk beristirahat. Istirahat ya. Firman Tuhan mengatakan juga kan, manusia perlu istirahat. Salah satunya apa? Ketika Tuhan sebelum membentuk Hawa, Adam dibuatnya tidur nyenyak. Betul kan? Iya. Sebenarnya Tuhan bisa aja langsung angkat, tarik tulang rusuknya tanpa membuat Adam tidur kan? Tuhan Maha Kuasa. Iya. Tuhan Maha Bisa kan? Iya. Namun kenapa? Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Berarti itu mengingatkan kita bahwa manusia juga perlu tidur, perlu istirahat. Betul kan? Iya. Tuhan Yesus pun juga beristirahat kan? Ketika dia capek mengajarkan ribuan orang kan, dia juga butuh istirahat. Nah, jadi saudara kalau misalnya malam hari mau beristirahat, oke, hitunglah jamnya, minimal 3 jam. Paling bagus itu 6 jam. Jangan ada yang dimakan lagi gitu ya, Pak? Jangan. Walaupun cemilan. Kalau misalnya lapar. Ya. Nah, kalau misalnya lapar, tengah malam lapar, makanlah makanan yang mengandung protein yang lebih tinggi. Karbohidratnya rendah sekali. Saya beri contoh apa? Kacang almond. Oke. Susu tinggi kalsium, rendah lemak. Rendah lemak ya. Betul kan? Nah, itulah. Sorry, maaf, Bu. Putih telur. Putih telur boleh. Namun makanlah hanya setengah saja, tidak perlu makan satu. Cukup. Kalau bisa kelebihan, ibu boleh bagikan ke anak ibu atau suami ibu kan? Bagi rame-rame kan tidak masalah. Jadi usahakan 6 jam sebelum tidur jangan makan apa-apa lagi ya, Pak? Iya. Pak Jimmy, Ya. Merespon dari jawaban Bapak nih Pak. Kalau rata-rata kalau dari kita dari para pekerja kan ya boleh dikatakan kalau lembur pulang nyampe jam 8 ya kan. Kalau itu dilakukan dan kata Bapak kan ya kita ngitung sendiri lah. Yang lebih 3 jam ya Pak ya. Minimal. Kalau andai kata kita nyampe rumah jam 8 atau jam 9 berarti kita makan, berarti jam 12 baru bisa dikatakan kita layak untuk tidur gitu ya Pak. Nah, sekarang kalau itu dilakukan secara terus-menerus bertahun-tahun, apakah efek daripada diabetes itu bisa akan timbul kepada badan kita? Tetap bisa ya? saja. Bisa saja. Bisa Kenapa? juga. Tubuh diforsir. Ingat, ya, tubuh kita ini sangat kompleks. Saya selalu mengatakan tubuh kita itu seperti sarang laba-laba. Spider web. Apa yang dimaksud dengan sarang laba-laba? Ketika kita tarik satu ujung, maka semua sarang itu akan roboh. Betul kan? Nah, artinya apa? Berarti tubuh kita itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengabaikan. Oke. Paham ya? Iya, paham, Pak. Jadi kita harus benar-benar melihatnya secara utuh.
Nah, misalnya kalau dilakukan bertahun-tahun, efeknya apa? Bukan dari makanan itu saja, namun tubuh kita juga yang waktunya untuk istirahat akhirnya tidak beristirahat. Oh, Bukan dari karena makanan, namun dari fungsi pankreasnya turun. turun. Nah, nanti kena lagi diabetes. Oke. Paham kan? Jadi Iya. bukan hanya makanan saja, Hmm. dari tubuh kita juga. Makanya saya selalu menyarankan kepada saudara-saudara, ikutilah sensor tubuh Anda. Tuhan sudah lengkapi sensor tubuh di diri kita tuh luar biasa. Saya beri contoh, Pak Lesmana kalau misalnya pulang, apa yang Pak Lesmana rasakan? Capek kan? Capek ya. Capek berarti butuh apa? Istirahat. Istirahat. Ya. Sederhana kan? Coba kalau misalnya kita tidak dilengkapi dengan sensor itu, apa yang terjadi? Pak Lesmana bisa tidak capek, tapi badannya hancur. Hancur ya. Tuhan luar biasa kan, baik kan? Iya. Tuhan Yesus pun lapar juga makan. Karena apa? Tubuh kita sudah dilengkapi dengan sensor-sensor itu semua. Haus, lapar, ngantuk. Betul kan? Iya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kerja di luar, merasa lapar di jalan, bawalah bekal sedikit, ganjel. Hmm. Terus saudara mungkin di tol, dia kan mungkin macet dan sebagainya. Ganjel sedikit makanan. Seperti tadi Bu Roli bilang camilan, boleh. Tapi camilannya yang sehat, jangan makan permen. Iya. Nah, kan Manis banyak kan kan bisa orang makan mengurangi permen lapar kan? ya. Iya, permen itu gulanya tinggi sekali. Iya. Karena dia sudah diproses. Iya. Langsung jadi gula tuh. Dan ada bahan pengawet dan sebagainya. Hmm. Nah, jadi kita harus bijak. Kita harus tahu apa yang harus kita bawa bekalan itu di mobil. Iya. Oke. Betul kan? Kalau misalnya saudara di tol, haus, pasti langsung ambil air minum kan? Nah, Nah, itu. Sebenarnya sederhana sekali. Ikuti sensor tubuh kalian. Kenyang, jangan diteruskan. Mumpung mumpung lagi pesta, wah makanannya enak banget nih. iya, Gue pengen jarang-jarang itu. nambah. Nah, akhirnya apa? Kena diabetes kan? Kena Hmm. kolesterol. Terus yang disalahkan apa? Kambingnya, daging sapinya, daging ayamnya. Iya, iya. Ya kan? Ya. Nah, itulah. Pak, berarti takaran kalau untuk ya para pekerja yang pulang malam, takaran nasinya itu berapa sih Pak? Idealnya gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya minimal ya, Iya. ini hanya saran saja ya. Kalau misalnya 3 jam sebelum tidur, ya makanlah sekitar 4-5 sendok nasi. Oke. Oke? Namun harus diimbangi dengan apa? Ikan, sayur, dan sebagainya. Nah, Hmm. kenapa? Karena sayur itu mempunyai fungsi sebagai mikronutrisi yang akan mengolah nasi itu menjadi glukosa. Jadi glukosa ya. Jadi glukosa tidak bisa bekerja sendirian. Dia Hmm. butuh mikronutrisi, sayur-sayuran dan sebagainya. Makanya kenapa Tuhan Yesus membuat satu mujizat kan? Ketika melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan? Kok nggak dengan 5 roti 2 nanas? Atau 2 apel, 2 jeruk? Nah, sempat nggak tersirat di pikiran saudara? Ikan protein kali ya Pak? Ikan protein, betul. Kenapa kok bukan daging sapi? Karena nasinya udah karbohidrat ya. Nah, ya kan? Kenapa kok bukan sayur? Udah karbohidrat. Kenapa? Rotinya sendiri kan udah berat ya Iya, Pak. iya. Terus kenapa kok ikan? Kenapa kok bukan daging sapi? Karena kalau misal daging sapi berat ketemu berat Pak. Namun kan Roti mereka lapar. sama sapi. Kenapa harus gini? Pertanyaan saya adalah kenapa harus karbohidrat dan protein? Perpaduan yang
Ideal ya. Nah, karena apa? Jadi begini, jadi kalau kita makan hanya glukosa saja, karbohidrat saja, tanpa ada protein, dia langsung jadi gula di dalam tubuh kita. Nah, protein itu yang akan menghambat karbohidrat itu langsung jadi gula, Oke. yaitu melalui enzim namanya tripsin. Dihambat supaya tidak cepat kena diabetes. Oh, jadi kalau nasi pakai ikan tuh menghambat. Yes. Oh, Ya, luar biasa kan firman Tuhan? iya, 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 iya. Weh, saudara mungkin baca, oh 5 roti 2 ikan, ya cuma itu aja. Di balik itu kenapa? Kok 5 roti 2 ikan? Atau bisa sebagai ini penangkal ya Pak ya? Nah, selain protein, dia juga mengandung asam lemak yang baik. Itu baik untuk pembuluh darah kita. Betul kan? Ya. Luar biasa. Makanya kenapa, ya, mungkin saudara mungkin kurang memperhatikan ya, atau kurang ini. Saudara sadar nggak mie instan kita yang beredar? Saya nggak sebut merek ya. Di atasnya itu apa? Di atas mie-nya dikasih gambar apa? Sayuran, telur. Kenapa? Itu untuk supaya Mempercantik gambarnya? Penyeimbang makanan. Ya supaya konsumen-konsumen ketika makan mie itu tidak langsung kena diabetes, karena produsen-produsen juga nggak mau konsumen itu kena diabetes, nanti nggak laku. Luar biasa kan? Jadi protein itu juga penting. Produsen juga tahu. Iya, Pak. Setuju kan? Oke. Produsen juga nggak mau kan konsumen kena diabetes terus nggak dibeli kan? Itulah, butuh sayur, butuh telur, ayam. Mungkin kalau dikasih ikan salmon kemahalan kan, baik dikasih telur. Ya kan? Itulah. Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. makasih. Menyangkut ini jadi nambah sih sedikit. Nasi itu kan karbohidrat, ya. Itu yang selalu dibilang sebagai sumber gula gitu ya, Pak ya. Sumber energi. Sumber energi memang, tapi menghasilkannya nanti kan gula gitu ya, Pak ya. Betul, glukosa. Oke, sekarang kan ada tuh Pak yang namanya diet orang luar biasa Pak. Makan daging sampai sekilo sendiri nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak usah pakai nasi. Itu yang terbaik. Oh, diet keto. Ya, diet keto. Diet keto. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah diet itu bagus untuk tubuh kita atau tidak? Betul kan? Iya. Nah, jawabannya simple. Seperti barusan kita bahas, Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus tidak memultiplikasi ikannya saja, rotinya juga dimultiplikasi. Kenapa? Setuju kan? Sederhana kan? Mau taat dengan firman Tuhan nggak? Ya kan? Maksudnya bagaimana Pak? Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan kan Bu? Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat dengan ikannya saja? Iya. Kan sama kan seperti diet keto kan? Tapi kenapa dimultiplikasi? Karena manusia butuh namanya energi, butuh karbohidrat. Iya. Tuhan Yesus melakukan 2 mukjizat dengan 2 yang sama, ikan dan roti selalu bergandengan. Kalau kita mau belajar dari Perjanjian Baru, dari PB, saudara akan lihat Tuhan Yesus selalu melakukan mukjizat dengan roti dan ikan, karbohidrat dan protein. Jadi diet keto saudara bisa menilai sehat atau tidak, sesuai firman Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak mungkin meninggalkan teladan yang tidak sempurna bagi tubuh kita kan? Setuju kan saudara? Setuju Pak. Ya. Jadi diet keto saudara bisa nilai. Nanti dia lemak. Ya kan? Juga merusak tubuh, buat apa? Iya. Betul kan?
Bahkan di perjanjian lama pun juga umat Israel diberi roti mana. Iya. Kenapa? Karena manusia juga butuh karbohidrat. Betul Pak. Tapi firman Tuhan tidak pernah bertentangan di PL maupun PB. Oke. Thank you Pak. Iya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak atas penjelasannya, atas jawaban dari pertanyaan saya, rekan-rekan saya. Oke, mungkin Bapak bisa lanjut untuk ke pembahasan yang utama nih Pak. Baik. Oke. Oke, kita akan lanjut. Ini ya, sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang berikutnya adalah usus halus atau intestine tenuae. Itu bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan itu merupakan organ sistem pencernaan yang terpanjang dibandingkan dengan organ lain. Itu berkisar bisa sampai 40 meter bahkan lebih. Nah, fungsinya apa? Menyederhanakan zat dari kompleks diurai dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi terjadi yang namanya penguraian di usus ini. Nah, itu juga sama dengan terjadi pada tubuh kita juga, di usus kita. Penguraian dari zat-zat kompleks itu terjadi di usus kita, makanya kita harus pelihara usus kita dengan baik. Ya. Nah, ini 3 bagian usus halus. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Dia berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari organ pankreas. Makanya usus tidak bisa bekerja sendiri juga kan, dia butuh organ lain juga. Makanya saya ibaratkan seperti sarang laba-laba. Oke. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofitik. Lipofitik ini yang bersifat lemak. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh organ jejunum. Jadi kita lihat kan 3 bagian usus ini pun juga luar biasa. Tuhan sudah lengkapi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah usus besar, pancreasium. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga namanya usus buntu atau cecum. Nah, pada bagian cecum terdapat benjolan kecil yang disebut appendix yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Jadi usus buntu pun juga punya fungsi. Makanya Tuhan ciptakan organ tubuh kita itu tidak ada satupun yang sia-sia, semua mempunyai fungsi. Makanya orang-orang kalau sudah melakukan operasi usus buntu, ya saya percaya imunitasnya pasti turun. Ya, bahkan orang pernah melakukan seperti operasi amandel. Oh, diambil aja. Sebenarnya juga mempunyai fungsi amandel itu. Tapi kita tidak bahas ya organ-organ. Jadi maksud saya adalah setiap organ tubuh yang Tuhan ciptakan itu mempunyai fungsi yang luar biasa. Dari rambut sampai ke kaki. Oke. Ya. Nah, fungsi dari usus besar adalah memproses penyerapan air, mengurangi keasaman, dan yang terakhir adalah beberapa makanan yang tidak tercerna di sini dicerna oleh mikroba. Luar biasa ya. Pak, ini menyambung yang kemarin kan Pak ya? Ya betul. Usus pada sapi ya Pak ya? Betul. Ya. Ini kita bahas tentang sapi Bu. Jadi minggu lalu kan tentang lambung. Setelah itu masuk ke usus ya. halus, terus kita ke usus besar yang ini. Ya. Ya, ini buat orang mungkin yang bergabung baru pertama kali, mungkin nanti di YouTube berpikir ini sambungan yang lalu. Jadi ini tentang sapi. Iya. Betul, ini tentang sapi. Mungkin saudara bisa lihat
di rekaman kita minggu lalu. Oke? Iya, ini bersambung udah seri keberapa ini ya Pak ya? Ya. Oke. Yang keenam adalah rektum. Rektum itu adalah anus, bagian akhir dari usus besar. Nah, feses atau tinja akan tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Dilapisi oleh mukosa dan pembuluh darah. Terjadi pengontrolan kontraksi otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Kita lihat, rektum pun juga mempunyai fungsi. Ya, ada mukosa, ada pembuluh darah, dan juga terjadi kontraksi otot. Luar biasa kan? Coba kalau tidak terjadi fesesnya susah dikeluarkan. Dan itu akan meracuni tubuhnya sapi. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang Tuhan kehendaki, yang kosher, proses ini dengan mudah akan tercerna di saraf, itu akan mudah sekali. Oke? Nah, berikutnya kita akan lihat kandungan dan khasiat daging sapi. Oke, saya akan jelaskan sedikit saja di sini karena waktu kita terbatas. Oke, daging merah tanpa lemak adalah sumber protein, mineral zinc, selenium, zat besi yang baik ditambah vitamin B3 atau niacin, B6 dan B12. Oke, jantung tetap dalam kondisi yang baik. Oke, saya akan stop di sini dulu dan saya akan memberi sedikit gambaran tentang daging merah ini. Jadi, saudara jangan terlalu takut yang namanya daging merah. Karena Tuhan juga perintahkan kita untuk makan daging. Setuju ya? Ya. Hanya saja kuantitasnya saudara perhatikan. Saran saya kalau bisa makan daging merah ini, makanlah di siang hari. Hindari di malam hari. Saudara tahu kenapa? Prosesnya itu butuh lama waktu ya Pak? Betul sekali, karena kalorinya tinggi sekali. Oke. Kalorinya tinggi sekali. Bukannya buruk, tidak buruk, hanya saja kalori. Dan ingat kan, malam hari kita tidak beraktivitas banyak. Ya. Ya kan? Kita lihat di Alkitab, mereka makan daging merah rata-rata bukan di malam hari kan? Iya. Korban persembahan dan sebagainya kan setelah disembahkan dipotong dimakan kan? Persembahan bukan di tengah malam kan? Nah ini tanpa kita sadari. Ya kan jamnya pun juga ada sebenarnya. Iya. Di Alkitab itu hanya tidak ditulis, oh jam sekian mereka makan daging sapi. Tapi kalau kita benar-benar teliti, kita gali, itu kita akan mendapatkan maknanya. Jadi boleh saja, daging merah baik untuk tubuh. Selama saudara tidak mempunyai keluhan ya. Ya, kalau ada keluhan, saya sarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter. Dokter. Kalau tidak ada keluhan, makanlah hanya saja jangan banyak-banyak. Karena daging merah itu tidak perlu banyak-banyak juga. Nah, kita juga bisa pelajari dengan apa? Struktur gigi kita. Kita belajar minggu lalu kan, taring untuk mengoyak daging. Nah, gigi taring kita ada berapa? Di mulut kita. Ada 4 kan? 4. Nah, berarti kan kita nggak butuh makan banyak daging kan? Oh, Tuhan lengkapi organ tubuh kita itu udah luar biasa, ada fungsinya. Gigi kita bukan kayak gigi macan kan? Iya. Iya kan? Yang memang makanannya harus daging. Iya. Dan vegetarian kan? Nah, vegetarian terus buat apa Tuhan taruh gigi taring di mulut kita?
Berarti Tuhan tidak menginginkan kita menjadi vegetarian juga kan? Nah itu kita akan bahas minggu depan. Oke. Vitamin-vitamin ini apa fungsinya? Ini yang tidak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan atau sangat sedikit. Itu yang ditemukan pada hewan. Hewan ya. Itu. Jadi saudara jangan anti makan daging, hanya saja ingat makan di siang hari, makan secukupnya, ya kan? Kalau malam hari gantilah dengan makan ikan atau makan ayam yang kalorinya lebih rendah. Tapi kebanyakan orang salah kan makan steak di malam hari. Ya, Rasanya nikmat, ambil yang Nikmat Pak besar, ya. ambil yang promo kan. Ya benar, kolesterolnya juga. You eat one, you get one free kan. Double deh Iya. kolesterolnya. Heeh. Terus kalau udah sakit nyalainnya ke daging sapi. Kasian kan? Iya. Itulah. Pak Jimmy, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup acara ini. Saya ada, entah ini mitos atau enggak ya Pak, tetapi ini yang saya percayai sih, yang saya pegang. Iya. Biasanya kita kalau umur, dikatakan bahwa kalau umur ya masih anak sampai remaja, dewa ya, masa-masa youth lah, masa-masa Ya. remaja itu kalau makan daging merah kaki 4 itu no problem. Tapi bagi para yang sudah memasuki para keempat, ya kan, lebih baik jangan. Oke. Apakah pernyataan itu benar nggak sih Pak? Yang kalau saya lihat sudah banyak beredar nih di kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Jadi begini, saran saya, makanlah semua dengan imbang. Ya, baik youth, baik adult, maupun elder, atau orang tua. Nah, yang dimaksud kaki 4 itu apa? Kita sudah belajar kan minggu lalu tentang lambung kuku bersela panjang dan bermama biak kan? Iya. Itu yang harus dimakan, bukan yang berperut satu. Itu satu. Terus kedua, ketika youth, ya kan, jangan terlalu banyak makan daging. Kenapa? Jika terus-menerus, maka ketika dia sudah dewasa dan tua, itulah masalahnya akan timbul. Karena dia akan menumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, kalau saran saya, jagalah sedini mungkin. Dari anak-anak, kita kasih makanan semua yang imbang sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin ketika mereka besar, mereka pintar. Saya beri contoh, oke, ini hanya contoh saja. Satu negara yang sangat pintar yang kita tahu. Negara mana itu? Yes. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Nah, jawabannya orang-orang adalah umat pilihan Tuhan. Betul? Sekarang pertanyaan, apakah hanya umat pilihan Tuhan saja? Tidak. Karena mereka juga taat pada firman Tuhan. Itu orang yang taat pada firman-Nya. Ya. Setuju? Setuju. Iya. Makanya kita lihat cara makan mereka. Luar biasa kan? Dan itu sudah terbukti. Mereka pintar-pintar. Dan benar loh Pak, di sana itu waktu benar-benar abad itu ya Pak, ya mereka itu makanannya benar-benar loh bisa tahan diri luar biasa banget Pak. Oh iya, karena mereka satu hal yang mulai anak muda Pak. Betul. Ibu tahu kenapa? Salah satu alasannya utama. Mereka takut dihukum. Iya Pak, benar serius. Anak kecil sudah benar. Iya, karena mereka takut dihukum. Mereka sudah diceritakan dari nenek moyangnya bagaimana Tuhan menghukum mereka, nenek moyangnya. Makanya mereka takut sekali. Dan kita lihat buktinya, mereka pintar-pintar kan. Benar Pak, benar. Bukan hanya umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati orang yang pada taat pada firman-Nya.
Firman mana? Firman di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Iya. Makanya siapa yang bilang perjanjian lama tidak berlaku? Itu firman Tuhan. Setuju kan saudara-saudara? Setuju, setuju. Gitu, Pak. Ya, seperti kita bahas minggu lalu, adat istiadat kalau di PB itu bukan makanannya itu terus boleh makan sembarangan. Dan itu sudah satu bukti orang-orang Israel. Kenapa mereka pintar? Karena taat perintah. Yes, karena mereka taat perintah. Baik ibadahnya maupun makanannya juga. Iya sih, Ya Pak. kan? Ya, tubuh, jiwa, dan roh adalah satu. Ingat, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke? Oke. Setuju, Pak. Jadi mau langsung baca firman lagi nih, Pak. Puji Tuhan, amin. Gerak badan juga, Pak. Barusan saya makan tempe sepotong jadi mikir saya nih. Kenapa, Bu? Makan tempe sepotong pakai tepung aja jadi mikir mau tidur soalnya nanti gimana. Kalau sepotong oke lah, Bu. Jangan sepiring, Bu. Ya. Mau dipraktekin deh, Pak, makan paling terlama jam 6 sore ya, gitu kira-kira bagus kalau makan beratnya ya. Ya, kalau misalnya jam 6 sore, jam 10, jam 11 mulai ngantuk, tidurlah. Kenapa? Kalau tidak tidur jam 12 lapar. Nah, itu problematik lagi nanti. Saya harus makan apa? Berarti Pak kalau jam 6 makannya agak berat itu nggak apa-apa atau mesti ya jangan terlalu sering? Kalau bisa jangan terlalu sering. Hmm. Karena kita tidak beraktivitas. Ingat, ya kan, kalori dibakar ketika kita melakukan aktivitas. Ya. Jadi saudara bisa menilai, saya harus makan banyak atau tidak. Oke. Ya kan? Keputusan di tangan saudara semua, seberapa banyak saudara makan. Tuhan sudah lengkapi sensor tubuh. Baik. Oke? Terima kasih saudara untuk acara malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak juga Pak. Tuhan berkati. Oh iya, Pak, mungkin